Halo, selamat pagi semuanya buat semua anak didik kami yang masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia yang melingkupinya. Yang pertama yaitu letak secara geografis, yang kedua letak secara astronomis, pengaruh letak secara geografis, dan pengaruh letak secara astronomis. Yang pertama yaitu letak secara geografis. Letak secara geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Biasanya letak secara geografis ini dibedakan dengan beberapa komponen. Contohnya diapit oleh beberapa benua, samudra, dan gunung. Nah, sekarang kita masuk ke negara Indonesia. Berdasarkan letak secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang mengapit negara Indonesia secara geografis yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini dia peta negara Indonesia. Dari peta tersebut kita bisa melihat batas wilayah Indonesia. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina. Sedangkan dari bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan negara Australia, Samudra Hindia. Sedangkan di bagian timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita masuk ke letak Indonesia secara astronomis. Nah, apa itu letak secara astronomis? Letak secara astronomis adalah letak suatu negara atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang melintang dari barat ke timur. Sedangkan apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, sekarang kita fokus ke negara Indonesia. Letak Indonesia secara astronomis adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak geografis, Indonesia memiliki 3 iklim. Yang pertama yaitu iklim tropis, iklim musim atau muson, dan iklim laut. Kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim tersebut berhembus setiap 6 bulan sekali. Nah, akibat dari angin musim tersebut, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pengaruh letak Indonesia secara strategis ini menyebabkan Indonesia kaya akan keberagaman budaya, bahasa, suku, agama, dan juga yang lain. Karena letak Indonesia secara strategis, kenapa disebut letaknya secara strategis? Karena Indonesia ini bisa disebut sebagai negara cross position. Kenapa cross position? Karena Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga negara Indonesia ini bisa menjadi jalur perdagangan bagi negara internasional, yaitu bisa melalui jalur darat maupun jalur laut. Yang terakhir, pengaruh negara Indonesia secara geografis yaitu Indonesia juga kaya akan hayati yang melimpah. Contohnya kaya akan flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh letak Indonesia secara astronomis. Yang pertama, pengaruh berdasarkan garis lintang. Berdasarkan garis lintang, Indonesia memiliki pengaruh. Yang pertama, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, Indonesia memiliki hutan hujan yang luas. Dan yang ketiga, sinar matahari bisa dinikmati sepanjang tahun atau sepanjang waktu. Dan yang terakhir, kelembapan udara di Indonesia sangat tinggi. Nah, itu berdasarkan garis lintang. Dan yang kedua,
berdasarkan garis bujur. Berdasarkan garis bujur, Indonesia dibagikan menjadi 3 bagian atau 3 daerah waktu. Yang pertama yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengaruh atau letak Indonesia secara geografis dan letak Indonesia secara astronomis. Pengaruh letak Indonesia secara geografis dan pengaruh letak Indonesia secara astronomis. Ibu harapkan kamu bisa memahami dan tetap semangat meskipun masih dalam proses belajar di rumah. Sekian dari Ibu, terima kasih.